Oke sahabat radio Suara Al Khair, ini dia acara kita pada hari ini, HST Next Recovery. Cerita di balik perjuangan relawan kemanusiaan. Dan langsung saja selamat menyaksikan. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,7 FM Radio Suara Al Khair, radio pendidikan dan informasi, mencerdaskan dan menginspirasi. Oke, kita hari ini bersama para relawan. Mungkin supaya lebih jelasnya kita buka masker aja dulu ya, karena ini kita kesulitan untuk berbicara. Oke, silahkan semuanya. Ya, banjir yang melanda hulu Sungai Tengah menyisakan duka dan lara bagi semua yang terdampak. Jadi ada sekitar 88.000 lebih warga yang terdampak. Ada sekitar 179 rumah yang hanyut. Ada 7 korban meninggal. Ada 3 orang yang sampai hari ini tidak ditemukan kabarnya. Dan masih banyak lagi infrastruktur yang rusak karena banjir. Dan HST pada saat itu sangat-sangat terpuruk. Dan di saat itulah ada pahlawan yang terdepan. Dan mereka adalah para relawan kemanusiaan yang hari ini hadir bersama kita. Mari kita sapa dulu teman-teman kita relawan. Assalamualaikum Bang Emol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat ya. Meskipun sudah naik turun gunung bersama tim relawan, tapi masih diberikan Allah kesehatan sampai hari ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berikutnya Assalamualaikum Bang Tommy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat terus ya Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dengan komunitasnya ya juga turun naik gunung untuk apa sih mencapai daerah tersulit ya. Betul. Luar biasa, mantap jiwa. Oke, kita juga akan menyapa teman kita dari ICAR Balikpapan. Assalamualaikum Bang Amir. Suara Bang Amir tolong diaktifkan. Bang Amir? Ya. Oke, sudah? Ada keluar Sudah suaranya ada. nak. Sudah ada suaranya? Bang Amir, gimana kabarnya Bang Amir? Alhamdulillah baik. Salam Alhamdulillah kenal baik. Tommy dan Jadi Bang Imul. baru pulang dari Barabai, terus katanya lanjut lagi ke bencana berikutnya ya Bang? Kita di standby kan di ini dulu di Balikpapan ya. Oh, jadi standby di Balikpapan, tapi teman-teman yang lain lanjut lagi ke tempat bencana yang lainnya. Sudah ada yang ke Sulbar ya. Sudah ada yang ke Sulbar. Sulbar. Ya, itu dari angkatan pertama kemarin, Mbak. Angkatan Jadi pertama. berapa angkatan tuh, Bang? Kalau untuk iCare di HST atau di Kalsel lah ya. Di Kalsel itu ada 5 angkatan. 5 angkatan. Oke, nanti kita kupas habis ya, Bang. Sementara kita perkenalan aja dulu, sapa-sapa aja dulu. Oke, pasti penasaran ya para pemirsa sekalian. Kira-kira seperti apa profil mereka? Marina, silahkan. Narasumber kita yang pertama adalah, mari kita lihat di layar. Oke. Nah, ini dia. Foto pertama ada Bang Imul atau nama lengkapnya Mulyadi. Beliau lahir Barabai 5 Oktober 1981. Organisasi yang diikuti Pramuka, pengurus cabang Hulu Sungai Tengah, PMI sebagai anggota, Balakar, pengurus Balakar, wakil ketua BPK Rahmat Bukat, berikutnya ketua Karang Taruna Relawan Masyarakat Indonesia, dan berikutnya yang kelima Relendo, anggota Relawan Indonesia. Itu dia profil dari Bang Emol, luar biasa ya. Berikutnya kita ke profil yang kedua. Di sini ada Bang Tommy atau nama lengkap beliau Tommy Hidayat. Tempat tanggal lahir Haruyan 6 April 1984. Beliau bekerja sebagai Polri dan Panwal Bupati Hulu Sungai Tengah. Organisasi yang beliau ikuti adalah
Ketua Murakata Jeep Club, F4 Adventure Off-Road Barabai. Berikutnya anggota HDCI Harley Davidson Club Indonesia. Yang ketiga, anggota MAC Murakata Adventure Club Trail Barabai. Yang keempat, anggota EOF Indonesia Off-Road Federation Pengda Kalsel. Yang kelima, anggota IMI Ikatan Motor Indonesia. Luar biasa ya, banyak sekali yang diikuti beliau nih komunitasnya. Yang ketiga, oke, kita bersama dengan Bang Amir atau nama lengkap beliau Muhammad Amir. Beliau bekerja sebagai Direktur Sekolah Alam Jabalus Salam Balikpapan. Organisasi yang beliau ikuti adalah anggota JSAN atau Jaringan Sekolah Alam Nasional. Oke, itu dia 3 profil luar biasa narasumber kita hari ini. Kita break sebentar. Oke, silakan. Dipancarkan dari Jalan Cahaya Al-Maksum, Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Inilah Radio Suara Al-Khair 92,7 FM. 92,7 FM. Radio Pendidikan dan Informasi. Mencerdaskan dan 92,7 FM. Radio Suara Al-Khair, Radio Pendidikan dan Informasi. Banyak. Ay, buli ka sudah banyak. Inhina lapar benar banyak maka anak orang pulang imbah nih. Nah, iya, maka belum memasak lagi nah. Aduh, kayak apa? Nah, bila itu kita masak aja, ranai manyain, nyaman nakas imbah nih nah. Nah, masak di mana? Bah nyaman, gerang. Nah, kada tahu apa ada nah hanyarnya nah, mesan dia hair catering, nyata nyaman warna higienis. Nah, mun kayak itu lah kasih ya, sudah pesan nyaman kita makanan abahnya ay. Nah, pamananya tahu lah, tuh khas Banjar nanya wan harganya terjangkau pulang. Lalu kita kada usah apa-apa ke sana karena buahnya mengantarkan langsung ke rumah. Kita tinggal menghadang aja gimana ay. Wah, nyamannya kayak itu lih. Lah kasih dah pesan abahnya ay. Ayo, segera pesan di Al-Khair Catering. Nyata nyamannya. Untuk pemesanan, hubungi di 0853 4685 1218 atau di 0821 4992 8530. Say no to narkoba. Generasi sehat, generasi kuat. Say no to narkoba. Indonesia hebat tanpa narkoba. Tanpa narkoba itu ada semangat membara meraih cita. Tanpa narkoba itu satukan tekad pemuda sehat kuat. Indonesia hebat, kita sehat kita kuat. Indonesia hebat tanpa narkoba menangi masa depan gemilang. Sehat kuat. 92,7 FM Radio Suara Al-Khair Barabai, Radio Pendidikan dan Informasi, mencerdaskan dan menginspirasi. Masih bersama para relawan yang luar biasa, ada Bang Tommy, ada Bang Imul dan juga Bang Amir. Oke, pertama-tama kita persilahkan dulu nih ke Bang Tommy ya. Kenapa sih mau jadi relawan? Apa sih yang menyebabkan Bang Tommy itu terpanggil untuk bantu seperti itu? Silakan Bang. Baik. Pertama bermula daripada hobi saya, yaitu adventure off-road 4x4. Dan di mana medan yang saya lewati itu medan-medan yang terdampak banjir ini. Yang di mana dari situ saya merasa terpanggil begitu ada musibah di tempat medan yang biasa saya lewati. Bencana ini bermula malam Kamis ya Bang Emul ya? Malam Kamis, di mana malam itu ada berita dari Balakar. Berita pertama bahwa ketinggian air di Desa Alat itu naik cukup signifikan dan ada berita ada orang hanyut ya Bang. Ada orang hanyut ya. Nah, dari situ kami berangkat menggunakan sekitar 4 atau 5 unit mobil. Itu tengah malam ya, itu tengah malam dengan unit seadanya dan perlengkapan seadanya untuk menuju Desa Alat. Tapi ternyata tidak seperti yang dibayangkan,
belum sampai Desa Alat ternyata kami terkepung oleh air. Sampai air tidak bisa balik. Berarti langsung hari H malam itu juga ya Bang? Sebenarnya malam itu air langsung naik di atas Barabai masih belum banjir. Masih menyusul ke Alat ya? Iya, kami belum sampai ke Alat, baru sampai Manggasang, tapi tingkat debit air sudah melewati kap mobil. Jadi kami tidak bisa menyeberang untuk ke Desa Alat. Akhirnya mau balik kanan ke Barabai tidak bisa, mau terus tidak bisa, dan terkepung tadi? Terkepung, dan kami bermalam di Desa Baru. Desa Baru, Waki ya Bang? Waki. Oh Waki, Desa Air Waki. turun. Dan di luar dugaan ternyata air semakin naik, kami tidak bisa pulang. Berawal dari Jadi situ. emang sudah cepat tanggap ya Bang ketika mendengar ada yang hanyut, habis itu debit air naik, itu langsung teman-teman dari MJC untuk langsung turun ke lapangan. Wah luar biasa ya. Jadi panggilan selain karena hobi adventure juga memang panggilan untuk menyelamatkan tadi ya. Sekali. Luar biasa sekali Bang. Oke, kalau Bang Imul gimana nih Bang ceritanya? Apa sih yang menyebabkan Bang Imul juga ikutan turun? Kok repot-repot ikut jadi relawan sih? Ya. Namanya seorang relawan, kita dari kecil sudah melihat apa sama keluarga, memang kebiasaan kegiatan sosial. Terus kita aktif di pramuka, itu kan belajar mandiri. Mandiri ya? Mandiri, jadi kegiatan-kegiatan sosial kita ikut. Pramuka, PMI, juga kita ayumi. Apa itu? Relawan masyarakat Indonesia, Relendo. Kita ikuti juga. Intinya kita panggilan jiwa tanpa digaji. Artinya kita gunakan waktu hidup kita untuk orang lain. Mengorbankan waktu dan hidup kita ya. Nah itu. Cuma jangan lupa juga untuk keluarga. Tetap kita harus sesuaikan. Ya, tetap dibalanskan ya. Iya. Jangan sampai di rumah nanti umahnya sarik ya. Jadi kan kalau terjadi musibah apapun, kalau kan ada kita punya HT, jadi ada kalau bunyi kata istri kan kalau mendengar orang paling itu nomor 1, paling responnya kuat. Nah kita kurang tahu juga ya namanya hati ya sosial. Itu kita tidak semena-mena masalah banjir, kita masalah kebakaran, masalah orang tenggelam, terus emergensi bersifat orang kecelakaan atau pasien yang ingin darurat, kita juga layani. Wah luar biasa ya. Jadi semua yang bisa dibantu bisa dikerjakan ya. Alhamdulillah. Seberapa bisa kita bentuk. Kalau nggak bisa ya apa beli buat. Berarti membantu semampu yang bisa dilakukan ya. Iya, relawan tadi berarti orang yang rela berkorban ya, ikhlas beramal. Berarti apa sih, nggak mengharapkan balasan ya? Nggak ada. Luar biasa. Oke, mari kita sapa lagi dari teman-teman kita iCare Balikpapan. Kalau Bang Amir sendiri nih, gimana ceritanya jadi terjun ikut gabung di iCare? Padahal kan jabatan sudah tinggi tuh, jadi direktur. Gimana tuh Bang Amir ceritanya? Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak, suaranya nak. Ya. Kedengaran nggak ya? Halo? Ya, bisa ditangkap. Ya. Sebenarnya kalau kami di iCare ini wadah kami aja menyalurkan rasa senang kami menjadi relawan. Jadi awalnya itu dengar Kalsel ya. Banjir, saya menghubungi teman-teman di iCare. iCare ada ngirim orang kah ke Kalsel? Saya mau dong jadi relawannya. Seperti itu. Cuma respon saat itu belum ada keputusan. Saya ngelamar lagi nih, relawan aja ngelamar ya Bang ya. Jadi ada pendaftarannya juga ya jadi relawan. Saya ngelamar lagi ke salah satu yang ada di Balikpapan. Sudah kepenuhan dia begitu. Ya sudah, saya nunggu aja. Akhirnya iCare ada dan saya ikut iCare. Seperti itu. Jadi ya sama kayak teman-teman tadi mengatakan bahwa setiap ada bencana jiwa itu terpanggil tuh. Saya kepingin ke sana, apalagi ini dekat kan. Dekat dengan Kaltim gitu. Kaltim Kalsel dekat ya. Padahal 12 jam. Subhanallah. Untuk kami gitu ya. Artinya yang di luar pulau aja yang harus terlipat-lipat badan di atas kapal kapal perang itu waktu kami ke Palu itu kami ke sana.
ini kenapa saudara kandung lah, walaupun beda tempat gitu ya. Ini Sama-sama Kalimantan gitu. ya? Iya, sama-sama Kalimantan. Nah, di situ akhirnya oke, kita ke sana. Pertama ke sana seminggu, terus balik lagi. Bukan ditawarin, saya nawarin diri lagi. Saya mau bawa Al-Qur'an ke sana. Boleh nggak? Bawa Al-Qur'an. Iya. Betul, kadang kata Bang Imul tuh, bagaimana bisa mensinkronkan antara kemauan kita dengan yang di rumah. Kalau di rumah Jadi nolak, gimana komprominya sama istri di rumah? Iya. Dan alhamdulillahnya dengan alhamdulillah ya. Karena kita WFH, jadi anak-anak tidak sekolah. Kalau anak-anak sekolah bingung lagi tuh siapa yang ngantar gitu ke sana. Seperti itu, Mbak. Jadi dapat restu dari istrinya ya, dari Kaltim ke Kalsel. Iya, seperti itu, Mbak. Oke Bang, terima kasih banyak. Oke, kita lanjutkan lagi kepada teman-teman yang di sini. Gimana nih komentar Bang Tommy? Apa saja yang kawan-kawan lakukan ketika turun langsung ke lapangan? Ada kendala yang dihadapi nggak? Itu pasti. Kalau kendala itu pasti. Pertama medan yang dilalui ya. Yang dilalui. Yang kedua kendaraan, karena unit kita juga terbatas. Kadang-kadang ada trouble dan sebagainya. Tapi saya setiap pergerakan, setiap kegiatan, walaupun itu berjalan setiap hari bahkan 1 hari 2 kali untuk membantu pengantaran logistik, saya selalu menekankan dengan teman-teman bahwa kita berangkat sama-sama, pulang sama-sama, unit selamat, semua personil selamat, zero accident. Luar biasa, mantap jiwa, merinding nih. Karena kita selain membantu orang yang di luar sana, itu jangan sampai berbalik nanti seandainya terjadi apa-apa kita yang kena ya. Safety first tetap ya. Safety first, zero accident itu adalah pedoman saya setiap saya melakukan kegiatan. Jadi seminimal mungkin ada kecelakaan yang terjadi, baik dalam menolong korban ataupun dengan personil saya sendiri. Berarti ada briefing dulu sebelum berangkat sama teman-teman yang mau berangkat ke atas? Setiap berangkat saya selalu briefing anggota saya, dan tentunya tidak lupa dengan doa bersama. Doa bersama ya, luar biasa supaya keberkahan menyertai ya. Betul. Gimana dengan Bang Emol nih? Bang Emol banyak banget nih aktivitasnya, komunitas yang diikuti. Ada Pramuka, ada PMI, ada Balakar, ada Relendo dan sebagainya Bang. Gitu gimana membagi waktunya atau bagi harinya? Hari ini ikut ini, besok ikut ini atau gimana Bang? Oh iya. Ya pertama kita tak pedulikan orang lain. Artinya mungkin ada apa ini. Karena kita banyak baju. Ya, seperti apa? Berarti bonglon ya. Bila kalau di sini ganti, sini ganti. Jadi kita sengaja nggak pakai baju atribut salah satu. Karena banyak yang masih berjalan rekan-rekan relawan di lapangan. Jadi teknisnya kita sistem panggil. Standby orari dan nomor telepon. Artinya di mana nang urgent kita ke sana, di mana urgent kita ke sana. Jadi nggak bisa diam. Kadang-kadang toh mobilnya ada, orang nggak ada, orangnya nggak ada, mana ini. Yang penting kalau kita ditelepon, di mana yang paling membutuhkan kita ke sana dulu. Nah, jadi yang perlu mana didahulukan. Berarti yang urgent dulu ya, yang perlu kita bantu segera ya. Ya, kadang pengawalan dari rombongan mana kita kawal ke atas. Saya tergantung permintaan. Yang penting kebutuhan masyarakat tercover. Artinya yang urgent nih untuk di atas kita dahulukan. Yang enggak urgent ya santai dulu. Yang daerah sulit dijangkau tadi ya Bang ya. Kan mereka sampai kelaparan katanya. Iya. Itu kan yang kemarin sama Bang Tommy. Ada kemarin ke Datar Ajab. Oh, Datar Ajab luar biasa tuh jalannya. Pernah sekali ke sana. Yang kita undur itu Bang. Jadi kemarin ke situ pakai Xenia, nggak mampu Xenianya. Nah kalau Ajab kita naik off road di bawah. Nah kalau mobil F kali 4 tadi, 4 kali 4 tadi bisa banget. Kemarin itu kita cuman gabung di Polres, rencananya hadir ikut membantu memasukkan logistik, rencananya gitu. Oh ikut bantu aja ya. Nah, cuma diajak teman, ini saya nggak ada di samping, jadi diajak kita berangkat.
kita lihat medannya, wow. Licin Ya. masih berarti ya? Masih Pokoknya- berlumpur? Ya masih. Sangat berlumpur. Astagfirullahaladzim, menantang maut berarti nih para lawan kita nih. Jadi Mantap kita juga. ikut luar biasa. Hmm? Terus di arangan nih sebelum naik ke atas lagi, Iya. sempat kita Tak undur? ngomen sama drivernya, Bang, saya nunggu di arangan nih aja. Ciut ya? Kenapa? Saya tahu medannya, Bang. Ya, Kita kan pernah pengalaman ke situ Iya. waktu ke datar aja Nah, pencari justru nenek-nenek itu. ya. lebih parah lagi kan. Lebih Terus, parah. Waktu jalan medannya masih belum. Itu normal, masih normal. Normal ya. Cuma jembatannya luar biasa. Heeh. Waktu pulangnya kita ban mobil Banyak berjikir saya berarti ya? itu apa Amblas. ambles Astagfirullah. sempat satu anu itu yang bikin agak sedikit trauma. Cuma kata driver Heeh. berangkat bersama, pulang bersama. Gak bakalan ditinggalin, jadi ada jaminan dari leadernya ya. Iya. Langsung nih di payment leader. Yakin, ya berangkat aja dah. Heeh. Nah, itu. Solid banget berarti ya Bang, MJC tadi. Alhamdulillah karena MJC ini adalah suatu perkumpulan otomotif Heeh. yang kebetulan alhamdulillah saya dipercayakan sebagai ketua. Ya. Di mana dalam perkumpulan ini mungkin Bang Imul juga tahu, selain kegiatan kami para bapak-bapak, saya juga memberdayakan ibu-ibu MJC. Oh, Dan ada juga anak-anak. ibu-ibunya Ada. ya. Ikut berpartisipasi support bapak-bapak ya. Pastinya. Luar biasa, mantap. Jadi ada 3 generasi di MJC ini. Pertama kami, yang kedua itu anak-anak kami yang remaja. Nah, yang ketiga, Juga ikut dilibatkan ya Bang? Apa? Ya, biasanya kita mengadakan kumpul-kumpul bersama. Nah, tapi yang untuk yang kegiatan ke trek ke dalam hutan itu kita batasi. Ditinggal aja dulu ya. Ditinggal, mengingat keselamatan mereka. Safety Dan first anak-anak tadi. dan sebagainya, betul. Karena saya sangat menyadari peran mereka, orang yang di rumah ini dalam suatu bentuk kegiatan kami itu sebenarnya sangat mendukung. Tidak mungkin kita setiap mengadakan kegiatan meniadakan mereka. Jangan sampai mereka kena getahnya aja, kita datang pulang-pulang bawa baju becek-becek, suruh cuci dan sebagainya. Tapi mereka tidak dilibatkan, jangan sampai. Jadi kadang-kadang saya agendakan dalam 1 bulan sekali kita kumpul bersama keluarga besar MJC, baik itu ibu-ibu. Family gathering ya Bang? Betul. Kumpul-kumpul bareng. Kumpul bareng, family gathering. Jadi kalau ada rezeki kadang-kadang kita kumpul walaupun cuma seadanya, bahkan cuma bakar-bakar jagung, barbekyuan. Kebersamaannya berasa ya. Kebersamaannya. Dan itulah murah kata Jip Barabai. Wow, mantap juga. Gimana dengan teman kita Bang Amir di iCare? Ada kendala nggak Bang yang dihadapi ketika dari Balikpapan ke Kalsel? 5 tim tadi ya. Silakan Bang, cerita Bang. Kalau kami dari Balikpapan itu alhamdulillah awalnya happy Bang Tommy. Wow, luar biasa. Selalu bahagia ya. Ya, happy aja sampai di bagian ini Grogot. Di daerah Kuaro. Karena Kuaro. teman-teman Di iCare pertengahan banyak, itu Bang ya? Daerah jadi pertengahan ya? banyak. Ada kendala atau trouble yang Ada dihadapi Bang? bukan kendala sebenarnya. Kami dapat WA itu ada yang mau ikut dari Kuaro. Oke, berapa orang? 2. Akhirnya barang yang ada di tengah kita pak ke belakang. Dapat tambahan Ya, SDM. Dapat tambahan SDM. Awalnya bilang 3. Oke, masih cukup kan? Kalau 3 itu ya cukup lah. Ternyata ada 4 Mbak yang ikut. Saya bilang kalau nggak dibawa 1, ini gimana? Dia lagi semangat-semangat. Anak muda Lagi ini, semangat anak muda, ngikut ya. Anak Jadi solusinya tadi barangnya ditumpuk. Akhirnya mereka bilang pimpinannya iCare di sana, anak-anak ini biasa kalau dari Kuaro itu ke Banjar duduk di belakang. Betul. Itu kerjaan mereka Bang. Ya, saya bilang iya kalau siang, kalau malam terus barang itu setumpuk gitu ya. Overload muatan ya. Akhirnya dia bilang sudah kita di tengah aja. Jadi dia di tengah itu rapat-rapatan gitu ya. Para relawan lah, hati-hati kita bangun yang di bawah susah itu kita duduk dia gitu. Oke. Bisa dibayangkan betapa pengorbanannya ya. Kita dari Balikpapan, terus ada teman-teman dari Samarinda bawa relawan dari Bontang. Nah itu relawan yang dari Bontang, Bontang Samarinda, Balikpapan. dari
kemarin kita terakhir di Martapura yang pertama, terus balik. Nah dari Martapura itu mereka langsung ke Sulbar. Ada Oh beberapa iya, yang lagi. pertama itu kan Martapura yang banjir. Ya, kami awalnya semua di HST, terus kita bergerak ke Martapura, terus setelah dari Martapura kembali ke HST sehari, lalu berangkat ke Balikpapan, terus berangkat lagi. Nah, selama perjalanan itu mobil kami yang dari Samarinda itu travel sampai di Gunung Rambutan, itu. Gunung Rambutan. Gak ada bengkel, Bang. Gak ada bengkel, udah kita sudah jauh, balik kita mau ke Kuaro, mobil nggak bisa dipakai. Lewat relawan dari mana? Relawan itu banyak sekali ya lewat. Terus kenapa mobilnya rusak? Kami mekanik, dia bilang gitu. Nah dibantu. Alhamdulillah ada mekanik. Ya, lewat dari perbatasan itu, setiap naik gunung turun lagi, ikat dulu mobil itu, ditarik. Wah, astagfirullah. Setiap naik gunung berhenti, tarik lagi. Naik gunung berhenti, tarik lagi. Makanya apa karena keberatan barang ya, Bang? Bukan, mesin rusak memang, tidak mesin ada tenaga rusak. Naik. 12 jam itu ditempuh hampir 20 jam baru kita nyampe di sana. Seperti itu. Terus kendala berikutnya, karena kami ini semua orang Balikpapan, bukan orang Banjar ya. Terkendala bahasa, Bang, atau apa? Bahasa. Oh, bahasa. Itu kemarin ada cerita menarik itu, Bang Tommy, Bang Imul ya. Gimana? Ketika kami yang berangkat kedua, saya ke sana kan dikirimin profil Langgar Nurul Hidayah. Nah, terus saya bilang kami akan ke sana. Saya dalam hati saya akan mencari dana dari sini untuk bangun langgar sementara di sana, saya bilang gitu. Itu langgar yang hanyut itu ya, Bang? Ya. Yang Desa Alat. Desa Alat, ya. Oh ya. Jadi tim ICAR bantu untuk membuat musola sementara. Betul, ada beberapa item. Awalnya sih yang berangkat kedua itu sudah menyebarkan Al-Quran, Iqra, dan buku cerita ya. Nah, karena saya seorang pendongeng. Bang Tommy dan Bang Jadi kemarin langsung terapi healing atau gimana, Bang? Ya, jadi senang terapi healing anak-anak aja. Sama tim dapur sih. Palu saya tim dapur. Nah, sering jadi tim asesmen juga. Cuma kalau tim asesmen kan harus ada orang asli sana ya yang tahu Medan. Jadi kita tahu, kata Bang Imul tadi, mana yang harus duluan dibantu, mana yang belakangan lah. Gitu. Jadi ada cerita lucu juga, itu teman dari Balikpapan. Saya tanya, sama-sama berangkat dari Balikpapan, cuma beda bendera. Kamu di mana sekarang? Oh, saya di Tanjung. Ngapain di situ? Ternyata di Tanjung banyak juga yang berdampak. Iya, itu dampaknya aja. Tanjung itu toko masih buka semua, air masih lancar. Mas aman berarti Tanjung. Nggak ada, aku bilang itu di sini nggak ada. Ntar kamu dimarahin sama yang ngirim kamu. Coba lihat aja, aku bilang gitu. Mungkin mereka tahunya kalau Tanjung aja, nggak tahu sampai ke barang ini ke HST ya. Jadi sampai Tanjung aja bentuknya. Betul, akhirnya dia telepon. Iya, saya disuruh ke sana. Ya semua sini sekarang ini, nggak ada yang di Tanjung, gue bilang gitu, nggak ada. Jadi dia ke sana. Nah, cerita menarik lainnya ketika kita bangun itu, Bang, masalah bahasa ya, Mbak Nunu ya. Bahasa Barabe ngerti nggak, Bang? Nggak ngerti. Jadi nggak ngerti. Oh, jadi perlu top title di bawahnya ya. Acu dipandir laju bandar, terus nggak ngerti apa yang sudah laju, iya, laju banget itu bicaranya. Saya langsung cut aja itu. Saya langsung cut. Saya bukan orang Banjar, saya orang Balikpapan, nggak tahu bahasa Banjar, bahasa Indonesia aja aku bilang gitu. Nah, apalagi mungkin Bang Amir sampai ke atas ketemu langsung sama masyarakat mana? Meratus, Papagaran ya. Sama Datar Ajab, itu mungkin bahasanya beda lagi dengan bahasa Banjar ya, mungkin lebih bingung lagi ya. Kalau saya paling jauh itu Patika Lain, Pak. Patika Lain. Oh, sampai Patika Lain ya? Patika Lain. Karena berarti ada yang tinggi ya, Bang? Papagaran. Oh, Papagaran. Iya. Nah, itu cuma kita sampai di sana dalam keadaan mendung. Terus saya lihat medannya kan, Bang. Kalau kita relawan kan betul-betul gitu, perhatikan medan kan. Mendung, sudah jam 6 sore.
driver itu beneran kayak ini kita mau ke sana, udah jalan aja dulu. Ada penunjuk arah nggak sih ketika naik ke kota lain? Nggak ada. Wah, nekat banget. Orang Balikpapan Nggak bawa penduduk setempat, naik aja. Udah kayak kompas rusak aja. Nekat banget, nggak ada penunjuk arah, naik aja. Di sana juga nggak ada ini kan, nggak ada sinyal itu, nggak ada sinyal. Ya. Nggak ada sinyal sama sekali. Nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal sama Pokoknya sudah. Gimana Modal kalau bicara. Boleh pakai handy talkie ya? Nanti ada video saya di mana saya berada di Puncak Pabagaran. Itu ada satu pondok, namanya Pondok Pahapian. Pondok Pahapian. Artinya Bang, kalau bahasa Indonesianya pondok tempat mencari sinyal. Puncak Merona ya Bang? Bukan lagi. Kalau Puncak Merona itu kan kita arah datar Ajab. Kalau itu namanya puncak apa ya? Puncak Pahapian menuju Pabagaran. Oh. Nah, jadi sebelum Menarik desa sekali. Pabagaran. Nanti kita nonton ya video perjalanan dari teman-teman. Boleh. Oke, menarik sekali pembicaraan kita hari ini. Kita break sebentar iklan. Tetap stay tune di Radio Suara Al Khair, Radio Pendidikan dan Informasi, mencerdaskan dan menginspirasi. 92,7 FM. Say no to narkoba, generasi sehat, generasi kuat. Say no to narkoba, Indonesia hebat tanpa narkoba. Tanpa narkoba itu ada semangat membara meraih cita. Tanpa narkoba itu satukan tekad pemuda sehat kuat Indonesia hebat. Kita sehat kita kuat Indonesia hebat. Tanpa narkoba menawi masa depan gemilang. Sehat kuat hebat tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al Khair 92,7 FM, Radio Pendidikan dan Informasi. Lembur lagi, Bim? Iya nih, overtime terus, kejar target. Overtime sih overtime, tapi jangan lupa jaga kesehatan tubuh, bro. Tenang, aku selalu minum suplemen kok. Tapi ingat, bro, minum suplemen gak jaminan bikin kondisi tubuh kita fit terus. Malahan, ada yang bikin kita ketergantungan. Wah, benar juga kamu, Dan. Aku mulai ngerasa deh, kalau nggak minum multivitamin, bawaannya males banget. Makanya, terapin pola hidup sehat, berhenti merokok, jangan lupa olahraga, dan makan makanan yang sehat juga, bro. Iya sih, tapi dari mana makanan sehatnya? Istri aja belum punya. Makanya buruan nikah dong, Bimo. Waspada narkoba yang disamarkan dalam bentuk suplemen kesehatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al Khair 92,7 FM, Radio Pendidikan dan Informasi. Pagi Bu, pagi Ayah. Pagi Bunga. Wah, ceria sekali hari ini. Iya dong ya. Ibu dan Ayah nggak kemana-mana kan hari ini? Ayah lagi banyak urusan. Ayah harus pergi hari ini. Ibu juga masih ada yang harus dikerjakan. Bisa-bisa pulang malam lagi, sayang. Ya, aku sendiri lagi dong di rumah. Kan ada Bibi di rumah. Aku kan bukan anak Bibi, Bu. Kamu kan bisa jalan-jalan sendiri. Ayah dan ibu kan selalu kasih uang untuk kamu. Uang yang Ayah dan Ibu kasih selalu aku kumpulkan kok. Nggak pernah aku pakai. Loh, kenapa? Mau buat beli waktu Ayah dan Ibu. Biar bisa bersamaku. Sehari aja. Berikan waktu, perhatian, dan kasih sayang pada buah hati kita agar mereka jauh dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Keluarga bahagia, keluarga bebas narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al Khair 92,7 FM, Radio Pendidikan dan Informasi. Walau masih bisa sembuh, namun tak selepas dulu. Kini aku kesepian, kamu dan segala kenangan menyatu dalam
Nah, filmnya kayak apa nah? Ya. Oke, masih memutar sepertinya. Oke, sambil menunggu video kita mungkin berbincang-bincang lagi ya Bang. Jadi relawan ya, otomatis kan gak digaji ya, panggilan jiwa. Terus apa sih pendanaannya dari mana sih ketika bantu-bantu itu? Apakah dari duit sendiri atau ada tetangga yang ngasih atau gimana? Silakan. Gimana ya? Untuk operasional namanya orang sosial tuh kadang-kadang orang mahir biasa membantu orang, kadang rezekinya nggak disangka-sangka. Betul. Luar biasa. Terus ada sempat pernah kita mau ngirim logistik, ada cuma kurang tahu bapak siapa pakai masker, manggil kita langsung celupin uang. Apa ini? Untuk beli bensin. Artinya paham benar berarti lah. Artinya beliau mungkin di Facebook atau di mana memantau terus kan, artinya armada perlu juga bensin. Bensin ya untuk jalan ya. Ya untuk jalan demi kelancaran. Cuma kita tidak berharap. Artinya kalau emang ada, kalau nggak ada yang ya ada di dompet ya dikeluarkan. Nah, artinya tetap membantu orang. Semampu yang kita bisa ya tadi ya. Suatu kebanggaan bagi kita bisa membantu orang lain yang saat ini sangat butuh. Emang kita juga terdampak. Korban juga ya. Korban juga. Rumah gimana kondisinya waktu menolong itu? Sama. Sampai mana Bang Imul? Banjir sampai mana? Sampai pinggang ya? Ingat pinggang. Ingat pinggang di rumah ya? Ini yang nggak pernah. Nggak pernah terjadi. Oh. Jadi perdana ya, setinggi ini? Iya, berapa kali. Atau di HST emang pertama setinggi ini atau sebelumnya ada? Pokoknya lebih parah ini. Lebih parah. Oh, ini yang paling besar ya? Pokoknya lebih parah. Kebiasaan kalau berapa kali banjir itu pernah naik ke dalam. Biasanya di pelataran, bagian dapur. Biasanya sandar aja ya sampai pelataran. Ini sudah lebih sampai pinggang. Maka itu kan justru itu waktu malam Kamis itu kan ada ngechat di WA, ada di Balakaran 654 Purwakarta, ada kenaikan, terus ada yang debit hanyut, air naik ya, minta evakuasi, terus ada pohon tumbang, jadi kita segera respon, padahal itu jam istirahat malam ya Bang. Malam, jadi kita langsung kemas barang-barang atribut, kita ke depan ternyata di Mabes MJC itu ada bagian Bang Tommy santai. Jadi santai. Mana berangkat? Yuk kita berangkatan bareng-bareng. Langsung cepat tanggap ya. Bersatulah. Yuk kita berangkat. Lawan yang lain. Karena kan sangat perhatikan perlu dievakuasi, ada yang hanyut. Jadi kita segera naik berangkat ke atas, sempat kita di Batu Benawa, kita ditelepon sama mamahnya di rumah, kemana? Ke atas. Ini ada naik banyu, perlu dievakuasi. Terus sama siapa? Sama rekanan Bun MJC. Ya udah. Dapat izin ya? Dapat izin. Dari Polda di rumah. Iya. Kita berangkat ke sana. Terus kita bantu rekan-rekan MJC sama komunitas Dayung ya. Komunitas Dayung? Kayak. Oh kayak. Ada juga kemarin. Jadi kita sama-sama. Jadi bersatu berbagai macam komunitas, nggak pandang komunitas lagi, yang penting satu untuk menyelamatkan yang perlu diselamatkan. Jadi kita membawa alat seadanya, 2 buah pohon tumbang itu kami manual pakai parang, pakai kapak. 2 pohon sudah dibereskan, maju lagi ingin menerobos banjir. Itu berarti menghalangi jalan sehingga harus dipotong. Nggak bisa. Longsoran. Pohon tumbang. Setelah proses berapa kali ternyata gagal terus, mau nyebrang gagal terus. Berbagai upaya
lama-lama itu 2 pohon lagi tumbang. Ya. Jadi tukang kayu ya Bang akhirnya. Ya, jadi sempat lari kan. Awas. Nah itu gimana ya sejarahnya? Pokoknya sangat berkesan. Nggak bisa menarik banget ya. Berusaha lagi. Akhirnya memutuskan untuk balik kanan karena katanya di Aluan itu sudah debit airnya. Otomatis Barabai itu akan banjir. Cuman kita tidak menduga Bang. Nggak menduga. Ketinggian debit air di Barabai akan setinggi itu. Jadi kita balik. Ada rekanan yang lain tinggal, cuma kita balik. Setelah balik ternyata tidak bisa. Di Kampung Baru tidak bisa lewat. Bisa lewat. Tadi. Semuanya di sana. Pada saat itu orang panik banget untuk menyelamatkan diri ya. Naik ke gunung atau gimana ceritanya? Sebagian itu banyak yang panik, ada yang kemana-mana ngungsinya. Jadi kita di Kampung Baru pas waktu kita santai di sana enggak sebegitu panik. Cuman sempat juga kita nolong di wilayah Kampung Baru evakuasi. Ada juga orang tua dan barang-barang kita bantu. Kita mikir-mikir kalau di Kampung Baru itu lama debit airnya turun. Jadi mobil nggak bisa jalan. Akhirnya kita memutuskan modal nekat, kita tak peduli sama MJC atau apa, kita cuma memandang di rumah, toh gimana? Anak juga anak istri gimana? Nah jadi kita berusaha naik modal nekat sama kawan teman salah satu anggota BPK BB Bukat Bersama kemarin kita turun. Oke. Jadi kita turun ke sana, langsung kita berenang. Kita berenang, modal melawan arus. Yang ini saksi apa itu Bang? Saksi bisu ini saksi bisu. Gara-gara megang ini kita sambil berenang hampir hanyut ya. Hampir hanyut terbawa arus. Daripada kita hanyut tenggelam kita biarkan aja ini. Nah, jadi kita terus saksi hidup ya yang menemani. Saksi hidup. Sudah nyampe nyebrang jalan kaki sampai ke Batu Benawa. Oke, ini sudah ada video Bang Tommy, bisa diceritakan Bang ini gimana ceritanya nih? Silahkan Bang. Baik, jadi ini posko MJC 4x4 Barabai yang bertempat di Desa Papagaran. Di Desa Papagaran yang berdampingan dengan Tentara Langit. Dari kan kita relawan dari Bandung. Jadi untuk akses jauh juga ya? Jauh. Jadi untuk ke Desa Papagaran itu kita kalau nggak 2 kali, ketiga kali. Yang pertama kita tidak bisa lewat karena memang longsoran masih belum bisa dilewati. Jadi warga Papagaran kita panggil jalan kaki kemana kita sampai unit untuk mengambil bantuan itu. Itu jalan kaki berapa jam Bang dari Papagaran sampai turun menuju ke posko teman-teman tadi? Kalau yang posko udah sampai ke desanya. Oh sudah sampai? Kalau untuk yang pertama kita masih belum sampai kemarin. Jadi kita tidak bikin posko. Kita nunggu jalan tembus dulu baru kita bikin posko di Papagaran. Oh ini ya puncaknya? Ini adalah puncak yang ada signal. Oh yang ada sinyal ya? Itu di samping saya itu relawan medis dari Bandung, dari Tentara Langit. Oh subhanallah, jauh banget nih Bandung. Terima kasih. Pahapian. Itu pondoknya yang dimaksud tadi ya? Pondok Pahapian itu. Buat mencari sinyal bagi para muda-mudi yang ingin bercinta. Bisa dilihat bro, gunungnya sebelah sana. Belakang saya. Jiwa. Pegunungan Meratus. Ceweknya juga bernaik nih. Yang masih asli belum ditebang, yang katanya sih belum ditebang ya. Kita nggak tahu. Ini Bung Hatta, navigator internasional saya. Oke, mantap sekali. Ini untuk mencapai akses yang sulit ya Bang tadi ya. Jadi perlu adalah puncak Papagaran yang ada signal. Jadi orang pada ngumpul di sini semua buat cari signal. Buat menghubungi keluarga dan sebagainya ya. Ini sekitar 200 atau 300 meter lagi baru sampai ke Desa Papagaran. Puncak Tinjun. Jadi kita di saat berada di puncak sini, kuping kita mendengung seperti kita naik pesawat. Karena memang kita sudah berada di ketinggian atas ya? Luar biasa. Tinggi banget. Tinggi, luar biasa. Luar biasa. Itu ada video lagi nak. Nah ini gimana ceritanya Bang? Itu lumpurnya tebel banget, astagfirullah. Samping kanan saya itu jurang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelah kiri ini adalah dinding gunung yang mana itu longsor, jadi kita tembus. Danger banget Bang. Ya, jadi ini akses ke daerah Arangani. Waktu itu belum tembus, jadi kita menuju desa Arangani yang lewat dalam, lewat hutan, lewat lumpur. Alhamdulillah perjalanan kami siang malam menempuh medan seperti itu. Ngeri banget lihat jalannya aja ngeri. Abis itu malam lagi tadi. Nah ini kalau ini kita menuju akses desa Datar Ajab.
Desa Terajab ya. Nah, ini akses menuju Desa Terajab, jalannya lumayan karena udah dibuka sama alat berat. Tapi untuk mobil biasa yang bukan spek begini mungkin belum bisa melewati. Bengek ya, Bang. Bisa nyemplung ya. Dan ini nggak bisa. Nah, soalnya Ini saya spesial Jeep tadi ya. ya ini Mobil trail mobil off-road pakai lempat yang baru bisa. Mobil off-road. Nah, bisa dilihat mereka seperti itu. Jalannya. Jangan ditanya lagi ya lumpurnya ya, karena langsung nempel tuh. Ini waktu saya membawa rekanan dari Pertamina Foundation Jakarta. Oh, teman-teman dari Jakarta datang juga. Jakarta datang Luar dan biasa. Hope Worldwide Indonesia. Jadi Mantap, beliau mantap. melihat apa namanya di media sosial itu yang terekspos Desa Terajab. Jadi langsung mau ke situ ya, mau ke TKP. Jadi begitu, dan beliau melihat dari YouTube orang yang sudah ke situ. Alhamdulillah ada MJC terus katanya. Jadi saya pengen ketemu sama Bang Tommy gitu. Jadi telepon langsung. Sekalian jumpa fans ya, Bang. Jadi mau ketemu sama ketuanya nih, mana nih yang inisiatornya nih. Ya. Jadi beliau minta tolong, kita sampaikan bantuan ke sana. Alhamdulillah tepat sasaran dan saya bawa langsung dengan warga banyak ratus. Mantap. Iya, langsung tepat sasaran ya. Tepat sasaran. Mantap Karena juga. maunya mereka seperti itu. Tapi kalau kita bicara yang dampak yang banjir ya semuanya terdampak kita di Barabai. Iya, sampai 88.000 tadi orang yang terdampak banyak banget. Tapi kan kita lihat lagi yang mana yang parah banget, yang mana yang menengah, yang mana yang cuman daerah halamannya aja yang kena. Betul. Ya, gimana Bang Imal juga ceritanya Bang? Pokoknya harap maklum untuk warga Murakata bahwasanya relawan di Bumi Murakata ini sangat banyak. Cuman banyak juga yang terkena dampak. Bang Imul tuh gimana ceritanya tuh jadi robot ya? Bang Imul jadi transformer ya Bang Imul ya? Iya, jadi-jadian. Itu menghibur masyarakat atau anak-anak gimana atau terapi healing? Menghibur anak-anak yang berada di Waki kemarin. Emang kita nggak ada, cuma gabung sama itu grup tim milenial. Jadi kita bagian psikolog ya, gabung sama juga. Jadi kita jadi robotnya. Ya. Cuman kalau kita lihat perlu masih pendampingan karena kita kemarin melihat juga salah satu anak waktu hujan gerimis itu pulang. Trauma dia, Bang. Trauma mendengar hujan atau kayak gitu ya? Iya, masih trauma. Jangankan anak-anak Bang, orang dewasa aja kalau sekarang dengar hujan lebat itu pada takut semua, apalagi anak-anak karena memang tidak pernah banjir yang sedalam ini, yang sedahsyat ini banjir bandang. Tapi katanya di daerah mereka itu cuma sebentar ya banjirnya, sedangkan yang terendam itu Barabai dan sekitarnya. Numpang lewat aja berarti. Lewat aja. Lewat aja di daerah. Emang longsoran brak langsung banjir bandang ya untuk daerah atas. Iya, soalnya kalau memperhatikan kita pernah bicara di Bulayak itu sampai jaring Bulayak itu ya. Sampai luar atap. Biasa, iya. Luar biasa. Ada sih kemarin survei ke situ Bang, apa sih? Sekolahan juga rusak yang di bawah jembatan itu. Perlu bantuan juga tuh SD Hantakan apa SD Bulayak namanya ya. Nah itu robotnya ya bersama anaknya. Ya selalu mendampingi. Luar biasa tuh anak ikut ya. Langsung dilibatkan. Regenerasi. The next generation. Oke, kita sapa juga Bang Amir. Ceritanya gimana Bang? Ada video yang ditayangkan juga? Waduh. Banyak sih video tapi ambil cerita Bang. Ya. Gimana perjuangan teman-teman dari saya gini aja. Oke. Ketika saya sampai ke Marta. Kisah dukanya atau gimana selama perjalanan tadi? Baik. Nah, itu loading tuh. Ketika saya sampai di Martapura, itu sampai di posko. Ternyata di posko itu ada ini. Ada anak, ada beberapa masyarakat ya yang ini di situ. Nah, kami datang itu sekitar sampai di Martapura jam 12-an. Ternyata ada seorang anak yang bangun, kaget, terus seperti bingung tuh. Nyari-nyari gitu. Bingung, kaget ya? Kayak orang linglung ya Bang ya? Iya, betul Pak. Langsung dipeluk sama ibunya. Disayang, itu saya menangis Pak melihat itu. Saya bilang ini memang di tempat dimanapun kita terjun di tempat bencana pasti yang paling
merasakan Terdampak? itu. Kalau kita orang dewasa ya, kalau kita orang dewasa mungkin bisa menyembunyikan itu. Tapi kalau anak-anak itu ya terbawa seperti itu nanti. Fisikisnya kan terganggu. Ketika dia seperti itu. Nah, itu yang menjadi konsen saya sebenarnya kenapa saya senang main sama anak. Ketika saya di Waki, Bang, di Waki itu Mbak Nunu ya, saya ada bermain sama anak-anak. Saya bawa gula batu ya kalau bilang orang Banjar ya. Nah, bonbon. Ya, bonbon, permen kalau orang Kalimantan, Balikpapan. Saya bawa itu mereka berlari ke saya, minta tuh. Senang banget. Jadi pada saat itu sangat banyak anak-anak dekat saya. Terus saya buat mainan. Saya buat suara seperti Patrick. Halo, apa kabar? Terus saya bikin main-mainan itu. Suara beliau. Ini suara siapa? Kamu sering nonton TV kan? Tunggu sebentar Bang, kita lagi kesulitan menangkap suara. Oh iya. Cuman di TV sudah keluar. Nah, sudah. Silakan lanjut Bang. Nah, saya buat suara Patrick saat itu. Saya kasih duit lah saat itu ya, saya kasih duit. Matanya itu langsung memandang saya, Mbak. Langsung memandang saya, mulutnya terbuka sambil dia bilang, "Paman, ini beneran kah Paman?" Berapa kali dia ulangi kata-kata itu. Di situ saya, ini kalau anak Balikpapan dikasih uang segini, ini langsung lari nih. Tapi dia seolah nggak percaya ya Bang ya? Ya seolah tidak percaya, tatapan kosong menatap ke saya tuh. Masih tatapan kosong. Iya, tatapan kosong. Makanya saya bilang, konsen saya tuh hari ini kita main sama anak-anak. Kita buat mereka main, kita buat mereka tertawa. Nah, itu sebuah kepuasan relawan manapun ya, kalau melihat yang ditolong bisa tertawa, bisa bermain, itu luar biasa. Nah, seperti itu. Nah, itu cerita-cerita yang membuat saya kenapa senang ke bencana ya. Pun kita tidak pernah, seorang relawan pun yang ini tidak akan pernah mau ada bencana gitu ya. Nah, seperti itu. Nggak ada orang yang mau. Ya, pastinya. Nah, seperti itu yang kita lakukan ke anak-anak, trauma healing. Saya jarang sama ini, pasti ke anak-anak atau ibu-ibu, nenek-nenek. Kalau nenek-nenek bikin ketawa itu dengan suara saya juga, Bang. Iya. Assalamualaikum. Bisa banget Bang. Ini coba-coba testing. Testing menghibur kita, anggaplah korban. Halo, ada bangkom. Bisa banget ya. Naik mobil dong. Nenek capek jalan. Ah gitu. Saya sering begitu sama mereka. Ya mereka ketawa ya. Neneknya. Nah, terus kita menarik waktu kita bangun langgar itu. Gimana ceritanya Bang? Kenapa sih jadi memutuskan bangun langgar, terus ada bangun toilet juga ya untuk masyarakat? Betul. Ada ceritain gimana ceritanya? Kalau langgar itu kan lagi cari dana tuh Bang. Ya Mbak Nun. Boleh saya nih bilang sama ininya, sama Pak penghulunya saat itu. Saya dapat kabar ini dari Bang ini siapa? Bang Alfian ya. Bang Alfi. Nah, dia kirim ke WA saya, di situ harus kembali terus saya bilang sama siapa? Pak penghulunya. Pak penghulu, kalau modelnya tanah begini aja kita jual ke media sosial itu enggak laku. Aku bilang enggak laku, enggak laku gitu ya. Ya. Tapi kalau kita buatkan langgar sementara ya, terus kita kan ke media sosial itu bisa cepat tuh, aku bilang. Itu bisa cepat dapat dananya. Aku bilang gitu. Pancingan aja ya berarti? Iya, dipancing. Kita melakukan kebaikan, memancing kebaikan datang gitu ya. Oh gitu. Kan apa sih? Musalanya kan hanyut beserta pagar-pagarnya itu. Otomatis tanahnya juga hilang ya Bang. Jadi perlu kebebasan lahan di lahan yang baru.
135 juta tuh untuk Berapa, pembebasan Bang? lahannya. 135 juta. 135 juta itu baru beli tanah. Baru tanah doang itu, baru tanah doang. Belum bangunan. Iya. Belum Emang perlu bangunannya. Itu bantuan saya banget ya. saya bawa dana dari Balikpapan itu dari donatur 5 juta ya, 5 juta sampai ke Oh, jadi ada atas. bawa dana dari iCare 5 juta. Ya, itu dana Ini ada dana video abang ini. nih. Ya, kita bawa ke sana. Ini lagi di sama Mbak Nuna itu ya. Oh, ini yang diliput sama Banjarmasin Pos ya? Betul. Hari ini kami bersama warga sekitar Desa Alat membangun musola sementara. Nah, untuk para donatur, ini musola sementara. Dan tanah ini berusaha warga bebaskan dengan harga 135 juta. 135 Semoga juta. nanti berkat radar Oh ya. Nah, begitu. Ya. Nah, ini Terus, Bang, ada yang menarik juga tuh, karena enggak tahu apa bahasa cerita yang Banjar. menariknya? Jadi ketika untuk dindingnya itu kurang, kita sudah mau belikan bahan, cuma mereka bilang seperti ini. Sudah, gini aja deh. Ambil batang, tapi bahasa Banjar ini ya. Saya berusaha mengartikan. Kita ambil pohon pinang. Oke? Pohon pinang. Oh ya. Alat RT5 ya, Mbak. RT5 itu kan di atas gunung ya, yang putus itu, ada putusnya. Kalau nggak salah ya. Nah, itu ada putusnya jalannya, terus masih diperbaiki. Saya bilang, oh iya sudah, nggak apa-apa. Terus dia bilang pakai motor. Nah, penghulunya itu selalu bilang, Pak, pakai motor, pakai motor. Saya bilang, loh, Pak, saya ini pendatang. Saya nggak tahu motor. Siapa yang mau pinjamin motor itu mana? Bapak dong yang pinjam. Itu lama berdebatnya sama saya sampai dia tunjuk motor itu mobil. Iya, kalau orang sini bilang Bang, motor itu mobil Bang, Bu. Loh, iya. Salah tafsir Lalu ya. dia bilang, itu loh motor. Oh, mobil. Iya, kenapa nggak bilang dari tadi? Jadi orang semua itu Islam ya, Bang. sudah Harap maklum kita daerah pedalaman, Bang. sudah tegang lihat saya sama dia itu. Pas saya bilang, iya, langsung ketawa semua Bang Tommy. Kalau motor itu di Balikpapan ini. Kalau ini mobil. Dia sepeda motor. Oh iya, akhirnya kita pakai mobil lah ke dalam itu. Saya bilang luar biasa. Jadi Di situ, apa pohon pinang siapa yang diangkut, Bang? nah, ada warga satu. Oh, punya warga. Ya, punya warga. Relawan juga berarti ya, relawan pohon pinang. Nah, dia yang menawarkan tuh pohon pinangnya. Alhamdulillah sampai sana kita angkut dan jadilah tiang-tiangnya. Dan sederhana, minimalis ya, tapi bermanfaat ya. Dan saya kalau di tempat-tempat bencana itu pasti kadang air mata itu mau ngalir aja gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa menahan di depan mereka begitu. Nah, waktu terharu maghrib juga itu, ya, Bang. Waktu maghrib itu Bang Tommy, Bang Imul ya. Nah itu Bang Emol. Bang Emol itu ibu-ibu kan datang juga sholat, dengar azan mau sholat. Terus kata imamnya, maaf ini hanya untuk bapak-bapak aja kurang, jadi Yang buat untuk menampung warga Alat ya. Iya. Berapa buat yang musola buatan tadi? Itu bisa nampung sekitar 50 ya. 50 orang Cowok-cowoknya aja bisa berarti masuk ya? itu. Jadi ibu itu pulang, wah dia begitu sama ada beberapa orang yang anak-anak kecil perempuan itu pulang semua. Saya bilang ya Allah, mudah-mudahan ini cepat jadi dan bisa menampung mereka. Katanya sih setiap dengar azan tuh penduduk pasti datang gitu. Nah itu luar biasa tapi ya. luar biasa Bang ya, semangat ibu-ibu sama anak-anak itu berjamaah itu tidak luntur walaupun dalam keadaan begitu. Betul. Dan saya bilang gini di dalam diri saya, kalau kita melakukan kebaikan, pasti kebaikan akan datang baik pada diri kita maupun pada objek yang kita buat baik itu. Iya. Nah, saya begitu. Makanya harus jadi.
saya tidak akan pulang kalau langgar itu nggak jadi, langgar sementara itu nggak jadi. Kok pantang pulang sebelum langgarnya jadi ya tadi? Iya, sampai diolokin lagi di grup itu, di grup kami, sekaltim itu, dibilang pantang pulang sebelum tempat wudhu jadi. Jadi padahal izin sama istri kami itu berangkat kedua itu. Gimana izinnya? Senin sudah di Balikpapan. Senin ternyata molor. Dari molor sampai Rabu. Siap-siap di rumah ya. Sampai dibilangin apa Abi itu sering bohong sama kita. Dentil tapi darurat aja. Gak, kalau bilang Bang Tommy tadi, masa baju kotor kita bawa aja tanpa ada ini sama mereka kan? Juga kan bagaimana berenang karena pasti mikirkan keluarga di sana. Dimarahin begitu kita diam aja itu Bang. Sudah biar aja. Pasrah aja lagi ya? Ya salah pasrah sih. aja sudah. Jadi gitu. Ya alhamdulillah. Ya sampai di rumah ya nggak begitu amat sih. Rindu dia. Alhamdulillahnya disebut senyuman. Iya. Untung saya cerita sama beliau itu ketika kami di Patika lain itu, saya bilang untung nggak hujan itu. Kalau hujan. Ke Patika lain sampai ketemu sama Lia nggak Bang? Lia yang anak yang viral itu. Nah, ya mudah-mudahan nanti tim berikutnya ke sana ketemu beliau ya. Jadi sampai ke Patika lain itu betul-betul kami hanya bawa mukena saat itu, yang sisa mukena doang. Jadi kita sisa mukena aja lagi ya? Iya, kita kasih ininya guru ngajinya di sana. Kita kasih guru ngajinya, tapi kemarin karena tidak memungkinkan untuk balik ke Patika lain karena harus balik ke Balikpapan, saya panggil itu ustazahnya lah ya, ustazahnya. Ini tolong, saya bentuknya dana, ini saya tolong kasihkan mereka. Gitu. Oh jadi kasih cash lagi ya? Ya saya percayakan, karena saya tanya Mbak, kalau kata Bang Emol tadi, bagaimana kita tahu daerah situ ya? Daerah situ ya apa yang butuh banget. Saya tanya sama beliau, saya punya dana nih dari donatur, butuh apa? Bu Rahmi di situ itu butuh apa? Mau sembako kah atau apa saya belikan di sini? Dia bilang atau mau dana saja? Sepertinya dana lebih bagus Pak. Kalau sembako karena katanya kalau sembako itu sudah banyak ya. Sembako sudah banyak. Iya. Sudah banyak tuh sembako, udah banyak, apalagi baju ya. Baju. Kalau baju itu udah kelewat upload. Akhirnya mubazir jadi sampah. Saya kalau baju-baju itu Bang Tommy, ada yang mau ngasih baju nggak usah. Saya nggak bakalan bawa baju. Nggak rekomendasikan apa sih? Iya. Bantuan dalam bentuk baju ya karena sudah banyak banget. Kayak jadi jualan apa sih yang orang biasa tungging ya, kayak pasar tungging. Pasar loak kayak jadi pasar loak. Jadi untuk yang para relawan yang mau bantu berarti nggak usah pakaian aja dulu ya, dalam bentuk yang lain. Kalau menurut saya sih Bang ya, Bang Amir, Bang Imol, saja. Kalau menurut saya dia di masa musibah pasca banjir ini ada beberapa fase. Setiap hari itu kebutuhan mereka berbeda Bang. Gimana? Betul. Jadi di hari pertama karena mereka terisolir tidak bisa keluar rumah, mungkin yang diperlukan logistik makanan. Makanan ya. Nah, mungkin kita ke situ lagi di hari kedua, makanan mungkin udah tercukupi. Mungkin yang diperlukan pakaian. Nah, jadi itu ada fase-fasenya. Di hari ketiga di saat logistik dan pakaian tercukupi, yang keempat adalah alat masak, alat kebersihan. Alat masak. Mungkin di fase terakhir ini yang paling diperlukan alat pertukangan bagi yang rumahnya terdampak habis. Jadi kita alangkah baiknya sebelum memberikan bantuan terlebih terlebih baik itu ada asesmen terlebih dahulu, ada penataan terlebih dahulu. Ya, apa yang diperlukan mereka ya? Betul, agar benar-benar bantuan yang akan kita kasih itu tepat sasaran dan tepat tujuan. Ya, betul sekali. Karena kalau kita tidak mungkin kan kalau ada bantuan dari orang lain kita tidak mungkin menolak misalnya contoh aja mie instan. Karena banyaknya mie instan kita tidak mungkin menolak, Pak, nggak mungkin. Tapi alangkah baiknya lebih bijaksananya dari para relawan yang membantu di luar sana agar seyogianya tahu lebih dahulu tujuan yang dibantu daerah mana, keperluannya daerah mana.
agar tercover semua kebutuhan masyarakat yang terdampak. Kira-kira begitu Bang. Ya, makanya tim iCare itu Bang Tommy sama Bang Emol ya Mbak Nunui itu untuk asesmen makanya saya tadi mengatakan ada seharusnya di setiap relawan atau apapun bendera relawan itu memiliki tim asesmen. Tim asesmen itu ya seperti Bang Tommy inilah orang-orangnya, seperti Bang Emol lah. Misalnya karena bencananya di HST ya. Ya. Mungkin kalau nanti di Balikpapan ya relawan asesmennya ya saya. Karena saya tahu daerah Balikpapan gitu. Kalau yang di sana kan pasti TKP yang tahu ya iya, yang ngerti. Jadi ke sana bagaimana cara untuk sampai ke sananya seperti apa, pakai apa, terus apa yang dibutuhkan, terus berapa banyak orang yang harus kita ungsikan. Itu kan tim asesmen yang bekerja Mbak Nunui. Perlu koordinasi dengan orang lapangan ya Bang? Harus, nggak bisa enggak Bu. Kalau tidak sama kata Bang Tommy, bisa-bisa kita pulang di 8 orang, pulang 7 orang, 1 ditandu. Nah begitu. Jadi betul-betul tim asesmen itu yang bisa membuat bisa membuat berhasilnya sebuah rencana penolongan orang ya, pertolongan. Itu tim asesmen banget tuh yang bisa melakukan itu. Nah kalau datang relawan yang bawa mie doang apa segala gitu ya, logistik sudah overload kayaknya untuk Bang, soalnya dilihat ya di pelatar itu banyak bus air. Karena tim asesmen ini yang menentukan dapat tidaknya bantuan dan tujuan bantuan itu sesuai apa tidaknya. Karena tim asesmen yang barisan garda terdepan tim asesmen sebenarnya. Iya betul Bang. Untuk mencari keperluan masyarakat ini apa, di desa ini perlu apa. Setiap desa juga beda-beda keperluannya ya Bang. Beda. Nah itu makanya tim iCare itu memiliki ya tim asesmen itu pasti orang-orang HSP lokal Bang. Orang lokal. Betul, harus. Karena mereka yang tahu lapangan. Mereka yang tahu kondisi sebenarnya. Kalau Amir ini mungkin kalau sudah 5 kali bolak-balik ke HST ya, baru tahu tuh. Oh ini alat, ini RT sekian, ini RT 6, ini RT berapa, itu baru tahu. Kalau gitu langsung ke alat ya mainnya. Nggak sempat berarti krian jandik. Ada hal menarik juga itu Bang. Ketika kita habis buatkan TPA darurat di Waki, di Waki itu dekat tempatnya Bang Emol itu kalau nggak salah tadi pakai baju robot itu. Nah kita ada buat musola di bukan musola, tempat TPA lah, tempat ngaji. Oh TPA? Nah, malam saya balik lagi ke situ sama teman. Itu sampai Hantakan Bang kami Bang. Loh ini sudah lewat. Mana jalan masuknya Waki tadi? Jadi balik lagi nah. Kalau enggak ketemu kita pulang. Asal. Karena malam. Ya Bang. Iya. Pokoknya saya tandain itu ada musola di pinggir jalan. Ya sudah. Itu ada musola pinggir jalan, kita masuk ketemu sudah itu. Iya. Akhirnya balik lagi. Wih, lumayan jauh dari kantor kecamatan Hantakan. Mutar lagi, baru dapat saya bilang. Makanya ini kalau kita nggak bawa orang ini daerah Hantakan aja nih ya iCare ya. Iya, Hantakan obok-obok alat aja. Alat itu pun Bang baru kedua ke sana baru nyampe tuh kita. Biasanya hanya sampai di Maratus itu, posko Maratus ya, yang sama komunitas trail. Nah, hanya sampai situ kasih bantuan, terus kami turun lagi. Kalau yang di seperti itu, ya luar biasa lah yang diambil dari ini. Saya mau cerita orang-orang Kalsel ya, orang Kalsel itu luar biasa penerimaannya sama. Bang sebelum cerita panjang Bang, kita break sebentar. Ya kita break sebentar. Kayaknya ceritanya mau panjang. Oh iya, bisa lama ini kita ini. Sepertinya 1 jam kayaknya kita bakalan molor dari jadwal. Bang Tommy habis ini ada keputusan atau gimana? Atau ada janji? Oh berarti nggak masalah ya kalau lebih dari 1 jam ya. Bang Emol gimana? Ya kita emang ada mau ke sini sudah ada jadwal. Ada 2 titik. Pertama ada play dari logistik dari Banjarmasin. Terus lanjut lagi nih para relawan. Dari PMI juga. PMI sama poskonya, PMI sama Pramuka Peduli itu gabung. Oh gabung, jadi, join ya. Hari ini kita diamanahi juga sebagai distribusi barang.
Cuma kami mengucapkan juga nih, alhamdulillah tadi malam kita kabar seger sudah mendapatkan perahu karet dari Belakaran 654 Murakata. Dapat bantuan nih kita. Dapat hibah, cuma bukan pemerintah. Dari swasta bukan aja pemerintah, ya? dari pribadi salah satu warga desa Kampung Kadi. Wah berarti ini ya. Jadi sama mesinnya alhamdulillah. Mantap. Cuma kita berharap kepada pemerintah daerah bisa memikirkan juga nih tambahan perahu karet atau apa. Masalahnya kan kemarin jujur aja Ustaz Januno juga minta dievakuasi. Jujur saja. Minta dievakuasi. Kata kita apalah daya nih perahu karetnya nggak ada. Kebetulan di rumah juga perlu dievakuasi. Iya, ceritanya kemarin kan kayak gini. Muntiraya itu kan daerah bantaran sungai. Otomatis kan sudah di atas kepala saya itu. Kalau misalnya saya turun udah tenggelam, otomatis kan perlu evakuasi. Tapi alhamdulillahnya ada loteng, jadi masih bisa bertahan 4 hari di loteng. Emang jujur asa gimana ya, asa miris. Biasan kalau banjir ini langsung spontan. Cuma ya itu terbatasnya armada, perahu karet. Yang itu sangat disayangkan. Pokoknya melawan arus, artinya mudah-mudahan para pemerintah daerah juga memikirkan ke depannya lebih siap lagi. Siapa tahu kan ini semakin terus nih, mudah-mudahan jangan ada lagi. Illegal logging mudah-mudahan yang nggak ada lagi. Nah itu kami harapkan. Terus kami juga terima kasih juga kepada Karafik Asisten 1. Beliau juga Kak Warcap selalu memfasilitasi. Support ya? Ya, kalau apa diminta tempat posko disediakan. Masalahnya ini posko Pramuka Peduli sama PMI itu nggak ada tempat, jadi paksa pinjam. Kemarin di Style Usia juga terima kasih menyiapkan posko, terus ada kegiatan yang di hadapan ini jadi pindah lagi tempat. Jadi posisinya betul banget ya, kan nggak ada posko. Nah itu jadi ke Gedung Juang dipinjamin. Juga kami berharap juga kepada pemerintah daerah juga memikirkan juga yang sangat urgent, apalagi PMI ini kan di mata internasional sudah luar biasa. Artinya mudah-mudahan ada markas, baik itu Pramuka, baik itu PMI, tolong diperhatikan. Jangan hanya dipandang sebelah mata, artinya kalau sudah musibah dicari. Kalau nggak ada musibah, mana nih PMI mata. aja lah. Ya. Terlebih-lebih juga Belakar 654 Murakata juga dipinjamin juga. Mudah-mudahan nanti disiapkan juga, dibikinkan suatu markas bahwa Belakar 654 Murakata itu sebagai ujung tombak segala aktivitas, baik itu kebakaran, kebanjiran, orang hilang, bencana, pokoknya sebagai ujung tombak hadir ya. Operasi awal gitu. Dan sangat bersyukur juga kita mempunyai seorang komunikasi, yaitu Julak panggilan 6. Siapa itu Julak? 654 kata. itu adalah operator speed ya Bang ya. Operator speed. Beliau menginformasikan ya. Karena ada Pak Orari. Jadi alhamdulillah kita punya beliau, mudah-mudahan beliau itu disehatkan. Standby berarti beliau di Orari ya? Cuma itu perlu juga perhatian dari pemerintah. Artinya ya mungkin ya subsidi support listrik apa. Masalah beliau itu nggak punya gaji, nggak ada juga. Kebetulan sih relawan di bidang udara berarti ya? Beliau itu operator 24 jam. Orari? Di Orari kemarin. Memantau terus. Kalau kita pikir di benak kita, kalau beliau tidak aktif lagi, kacau lah masyarakat Hulu Sungai Tengah. Dia menginformasikan ya, hati-hati dan waspada. Luar biasa beliau. Rumah beliau pun kena dampak. Sampai monitor di Pulau Sarigading. Pulau otomatis. Beliau monitor sampai di atas drum. Drum hanya di atas pesawat Orari dan Aki. Menggunakan Aki. Jadi karena ini sudah ini saja sudah Subhanallah, tabarakallah. Beliau hanya duduk di atas drum. Untuk ada konslet lah. Karena listrik ini hanya tenaga Aki yang dipakai. Ya mudah-mudahan adalah yang memperhatikan itu. Orang-orang yang peduli untuk beliau jangan cuman tag kejadian baru dicari. Setelah selesai itu apa nggak diperhatikan. Keberadaan beliau itu sangat berarti ya. Sangat berarti. Emang Bang Tommy bisa ini Bang Tommy masuk ke pemerintahan Bang Tommy. Bang Tommy bisa masuk ke pemerintahan. Kebetulan saya karena anggota Polri kan. Polri banget. Tapi kebetulan saya bertugas
di pemerintahan. Jadi saya tugas luar pemerintahan sebagai VIP pejabat Pak Bupati. Nah, apalagi dekat sama Bupati tuh Bang Emol. Sudah tinggal colek-colek Bang Tommy aja. Tinggal aja ya. Iya. Pak Bupatinya mendengar. Dibisikin aja nih. Karena nanti Bang Tommy wakil Bupati kan. Gimana ini? Nah, karena kegiatan saya sementara pasca banjir ini lebih banyak jadi relawan ya. Relawan saya daripada di kantor. Tugas lapangan lebih berat. Bupati juga kebanyakan di posko, standby-nya di posko. Saya pikir yang namanya di posko ya banyak pejabat juga di situ, banyak yang menemani beliau. Jadi ya saya lah yang bergerak turun ke lapangan. Hai Bang Noni, lebih hebat lagi. Ucapan ribuan terima kasih nih kepada Kaltim Kalimantan Timur, PMI Kalimantan Timur, luar hadir biasa. Gitu ya? Itu hadir, mereka hadir langsung briefing, itu ngasih pinjaman, bukan dikasih. Itu 2 buah armada, 2 buah armada dipinjamin, tangki sama mobil pickup, terus penjernih air. Wah luar biasa ya, itu. Mantap juga. Ya. Nah itu emang luar diperlukan biasa. Ya air bersih pada saat itu semuanya keruh. Sampai sekarang masih jalan. Mudah-mudahan nanti aja diambil ya, yang dipinjamin mudah-mudahan. Nah itu sama. Langsung aja bilang Bang Emol. Langsung bilang Bang Emol, bahkan sudah Ya. Kita break sebentar, menarik sekali pembicaraan kita kali ini. Kita persilakan untuk iklan. Tetap stay tune di Radio Suara Al-Khair, Radio Pendidikan dan Informasi, mencerdaskan dan menginspirasi. See you. Rajin menabung, bagus. Tapi kalau manfaatnya sedikit, buat apa? Ayo hijrah ke tabungan ID Hijrah Prima dengan sederet manfaat. Manfaat subsidi biaya transfer, bebas biaya transfer hingga 32 kali per bulan. Manfaat subsidi biaya tarik tunai di ATM non muamalah hingga 10 kali per bulan. Manfaat subsidi biaya airport lounge hingga 2 kali per bulan. Plus, dapat 1 gift reward per tahun. Hijrahkan tabungan Anda ke tabungan ID Hijrah Prima sekarang juga. Banyak. Ay, buli kita sudah banyak. Ingkina lapar benar rumahnya maka anak orang pulang imbah nih. Nah, iya, maka belum memasak lagi nah. Aduh, kayak apa? Nah, bila itu kita masak aja, ranai manyai nyaman nakas imbah nih nah. Nah, masa di mana? Bah nyaman, berang. Nah, kada tahu kepada nah hanyarnya nah, mesan dia hair catering nyata nyaman warna higienis. Nah, mun kayak itulah kasih ya sudah pesan nyaman kita makanan abahnya ay. Nah, pamanannya tahulah tuh khas Banjar namanya wan harganya terjangkau pulang. Lalu kita kada usah apa-apa ke sana karena buahnya mengantarkan langsung ke rumah. Kita tinggal menghadang aja. Gimana? Mak, nyamannya kayak itu lih. Makasih dah pesan abahnya ay. Ayo, segera pesan di Al-Khair Catering. Nyata nyamannya. Untuk pemesanan, hubungi di 0853 4685 1218 atau di 0821 4992 8530. Radio Al-Khair Barabai 92,7 FM. Radio Pendidikan dan Informasi, mencerdaskan dan menginspirasi. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan.
tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Oh, kawan coba dengar apa jawabnya ketika ia ku tanya mengapa. Bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku 92,7 FM Radio Suara Al-Khair Barabai, Radio Pendidikan dan Informasi, mencerdaskan dan menginspirasi. Masih bersama kita para relawan, ada Bang Tommy, Bang Emol dan juga Bang Amir. Terima kasih banyak kepada yang sudah hadir di live streaming kita di Facebook dan juga hadir di Zoom kita pada hari ini. Terima kasih banyak, sudah tidak terasa ya 1 jam telah berlalu. Mari kita dengarkan bersama gimana sih pesan-kesan mereka selama menjadi relawan ini. Apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan atau seperti apa? Silahkan, siapa yang duluan nih? Ya, silakan Mbak Imam. Sebelumnya kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh para relawan luar daerah, kabupaten dan provinsi yang hadir ikut ke Kabupaten Nusa Tenggara Tengah dalam pembenahan baik itu waktu banjir sampai pasca banjir juga masih berdatangan. Mengucapkan ribu terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah langkah kita. Dan kita jangan larut dalam bersedih untuk murah kata. Kita masih memandang ke bawah. Terus untuk diri kita juga yang kena dampak, kita ajak istri, artinya kita jangan sedih, kita pandang ke bawah, artinya masih ada lagi yang lebih parah daripada kita. Betul sekali. Nah itu, pokoknya bersinergi semuanya, semua pihak, ke depannya lebih peka lagi masalah ini. Persiapan ya menghadapi bencana. Jangan bingung dan linglung lagi, pokoknya siap untuk ke depannya, harus siap-siap. Cuma bukan kita berharap ada musibah lagi, jangan berharap. Tapi wilayah kita kan memang tulisannya itu waspada ya. Waspada masih curah hujan itu masih tinggi. Ya mudah-mudahan juga para didengar juga para petinggi pejabat, tolonglah artinya jangan sampai ada lagi wacana terdengar adanya ingin digarapnya tambang. Nah itu. Belum ditambangi sudah seperti ini ya Bang. Belum ditambang sudah seperti itu. Mudah-mudahan dan sekali lagi kepada pemerintah daerah atau dermawan adalah suatu pengadaan perahu karet untuk bisa diperbanyak juga. Ya, untuk mengevakuasi. Evakuasi pengalaman-pengalaman yang sudah ada. Nah itu sangat kurang. Jadi mudah-mudahan pemerintah daerah supaya lebih tersentuh. Mudah-mudahan bupati yang baru juga nanti mudah-mudahan bisa mengayomi yang kegiatan-kegiatan yang sosial. Ya. Nah itu sangat berharap perhatiannya. Ya perhatian, lebih perhatian. Cepat tanggap terhadap bencana. Artinya jangan sampai terjadi, artinya kalau perlu dipanggil, kalau nggak perlu dadah. Tutup mata, tutup telinga, mudah-mudahan seperti itu. Kita sama-sama membangun bumi bersinergi tadi ya. Ya. Nah itu sangat diharapkan. Pesan dari kawan-kawan juga sangat berharap, artinya posko markas PMI, Pramuka,
Belakaran 65 Purwakarta, mudah-mudahan nanti diperhatikan juga. Dipermanenkan. Jangan dipinjam sementara ya. Pinjam pakai. So tahun nanti diambil, gusur lagi, pindah lagi. Mudah-mudahan juga. Ya pokoknya objek-objek vital tolong diperhatikan juga. Nah itu jangan ibarat orang tuh dianaktirikan. Nah mudah-mudahan seperti itu kita harapkan. Dan sekali lagi kepada kawan-kawan relawan yang masih bekerja, PM Pramuka Peduli, PMI dan komunitas-komunitas yang lainnya, RI di bawah naungan ATC dan Relindo tetap berjalan. Kita dapat kabar juga, insya Allah itu ada grup tukang. Nantinya mau itu renovasi ya? Bukan renovasi, bantu-bantu yang di atas yang rumahnya hancur. Itu ada informasi, kita masih koordinasi, kita mencari armadanya juga. Nah itu. Jadi paman-paman tukang juga terpanggil untuk membantu ya? Ya. Semoga nanti arsiteknya sekalian ya. Kan baru memancing tukangnya nih. Iya. Mudah-mudahan. Iya. Nah, terus ya dukungan lah artinya untuk semua pihak yang perlu diabaikan dan diperhatikan. Semuanya untuk yang lebih bagus lagi untuk kedepannya. Ya. Mungkin itu. Ya, cuma terlebih dulu untuk terima kasih pada istri saya selalu mendukung dalam kegiatan saya. Ini paling support, ya paling pengertian banget ya istrinya ya. Mudah-mudahan nonton dan anak juga selalu ikut kepada kita. Bisa memahami ikut, ya. Setiap giat selalu mengikut. Ini kegiatan sosial. Ini untuk membantu orang. Yang penting itu pengertian ya, pengertian. Dan memahami seperti apa jiwa suami tadi suka bersosial seperti itu. Mudah-mudahan dimurahkan rezeki ya. Amin ya rabbal alamin. Gimana nih closing statement dari Bang Tommy? Silakan Bang. Ya mungkin tidak jauh beda dengan Bang Imul. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu atas terjadinya bencana di kabupaten kita ini, yang mana pihak-pihak tersebut tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saking banyaknya relawan. Banyaknya. Saya mungkin yang bisa saya ingat dari kerukunan. Gimana tuh Bang? Keluarga Banjar Sangatta. Ya, dari Sangatta ya. Sangatta luar biasa. Jadi itu sistematisnya kalau saya pikir sangat efektif. Jadi mereka dari sana tidak membawa bantuan, tapi membawa uang cash, Pak. Jadi dia membawa yang uang mentahnya cash, aja ya. Mentahnya dia bawa ke sini, langsung survei ke lapangan yang diperlukan apa. Jadi setiap hari bahan yang dibeli itu berbeda. Ya seperti saya bilang dari awal tadi, hari ini mungkin beli sembako, besok beli alat kebersihan rumah, besoknya beli alat tukang dan sebagainya. Jadi itu sangat bagus sekali. Jadi terima kasih kepada Pak Edi dan Pak Haji Jiing, itu ketua kerukunan keluarga Banjar, kerukunan hubungan Banjar yang sangat luar biasa supportnya untuk kabupaten kita. Terus juga rekan-rekan dari Palangkaraya. Tadi Sangatta, Palangkaraya. Rekan-rekan off-roader Palangkaraya juga. Off-road ya? Ya, jadi kita ngumpulnya di sini, rekan-rekan dari para off-roader kita ngumpulnya di Barabai. Karena memang selain mereka hobinya di trek seperti itu, trek yang susah yang kita jangkau, disitulah saya bilang kalian kalau mau memanfaatkan keahlian kalian. Kalian ujiannya main, kalian main, kalian bawa logistik. Adventure langsung bakti sosial. Betul. Ya, juga terima kasih kepada Pertamina Foundation Jakarta Pusat dan Hope Wide World Jakarta. Yang juga telah memberikan bantuan luar biasa ke masyarakat Teriau Sulir, Datar Ajab. Kemarin saya bawa ke sana langsung. Dan pihak-pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan bantuan yang Bapak-bapak berikan semua menjadi manfaat, menjadi berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Warga Barabai khususnya yang terdampak musibah banjir ini, dan mudah-mudahan musibah ini tidak terulang kembali. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak pada Bang Tommy. Silakan untuk berikutnya Bang Amir, closing statement-nya. Baik, yang pertama saya ingin ucapkan. Tunggu sebentar Bang, spotlight dulu. Wait a minute. Sudah. Oke. Sudah? Oke, silakan masuk Bang. Closing statement dari teman-teman iCare Balikpapan, Kaltim, silakan. Baik, kalau saya pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Radio Al Khair ya, yang kami kesempatan untuk hadir di acara ini. Luar biasa bertemu Bang Tommy dan Bang Emol. Bang Emol saya di Palu ikut relawan Indonesia Bang Emol. Nah, itu waktu di Palu. Nah, yang pertama kami selaku relawan iCare
seluruh Kaltim mengucapkan permohonan maaf seandainya selama kami ada di sana ada tindak kata kami yang mengganggu masyarakat di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua donatur yang telah memberikan kepercayaan kepada lembaga iCare Balikpapan, iCare Kaltim, iCare Sangatta, iCare Pasir, iCare Kubar, semua ya yang tergabung dalam iCare Kaltim kemarin yang ditugaskan ke Kalsel atas segala donasinya kepada kami, baik itu untuk Huntara, WC sementara, hunian sementara, langgar sementara, TPA Huntara, apapun. Jadi itu. banyak banget yang sudah dibangun ya Bang? Kita lakukan di sana. Insya Allah itu semua karena para donatur yang menitipkan hasil dari Allah untuk mereka, untuk saudara-saudara kita di Kalsel. Kesannya luar biasa. Masyarakat Kalsel menerima semua relawan yang hadir ya, luar biasa mereka. Sangat welcome banget ya. Iya, welcome banget kerja para relawan di sana. Berikutnya saya ucapkan banyak terima kasih juga buat Bang Emol, Bang Tommy ya, banyak ilmu yang masuk ke kami lagi bagaimana cara saling sharing tadi ya. Iya, sebuah energi. Bencana lah ya, bersinergi. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu di lapangan yang lain. Baik, saya sih maunya ketika latihan aja Bang. Tidak mau kalau ada latihan bareng ya, bukan evakuasi bareng lah. Mudah-mudahan tidak evakuasi bareng. Atau meet up aja Bang, ketemuan di mana kita ngopi bareng, nyantai gitu. Diajakin sama Bang Tommy naik mobil-mobil mereka itu kan. Oh, mau ngerasain naik mobil Jeep ya? Ya, 4x4. Pesan saya buat saudara-saudara saya di Kalsel, tetap semangat, tetap hadirkan senyum-senyum di wajah kita. Tetap hadirkan senyum-senyum. Ya. Karena semua yang kita lalui ini adalah ya kita harus kembalikan kepada Allah ya, Tuhan Yang Maha Esa. Tetap aja semangat untuk membangun kembali Kalsel biar bisa tersenyum kembali. Terima kasih, itu aja Mbak Nunui. Terima kasih sekali lagi buat Bang Tommy, Bang Emol, dan Mbak Nunui. Serta Al-Khair. Salam iCare sepenuh. Oh seperti itu salamnya ya. Untuk Barabai kita belum ada iCare nih Bang. Bisa nanti dibuat iCare Barabai. Atau ini spesial Kaltim aja ya? Ini lagi dibuat ininya, bisa nasional. Oh sudah menuju nasional ya? Nasional insya Allah. Oh seperti itu. Saya juga punya logo Bang di klub saya. Jadi saya punya logo itu. Ya. Jangan lupa bahagia. Mantap. Harus jangan lupa bahagia. Ya. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Relawan? Relawan yang lain juga. Ya. Yang menghadapi bagaimanapun masalah dan rintangan yang dihadapi. Jangan lupa bahagia. Mantap juga. Selalu tersenyum. Luar biasa sekali ya untuk slogannya tadi atau apa sih tagline-nya? Jangan lupa bahagia. Tetap hadirkan kebahagiaan dan berikan senyum untuk mereka. Wah luar biasa. Hari ini kita dapat banyak inspirasi dari 3 relawan kita dan teman-teman yang lainnya. Terima kasih banyak. Seperti yang mereka katakan, kita tidak bisa menyebutkan satu persatu relawan yang datang, tapi yang pastinya kita ucapkan terima kasih banyak kepada semuanya yang sudah membantu dari hari pertama hingga hari ini dan juga mungkin masih ada yang recovery ya, karena kita masih panjang ini kan, masih banyak jemuran juga di muka. Itu tilam-tilam masih air PDAM belum normal. Sampah masih ada ya, luar biasa juga para LH ya, yang ngangkut sampah berapa ton itu luar biasa. Ya, terima kasih banyak kepada semua yang sudah hadir di Zoom kita, di Facebook Live kita. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih juga kepada narasumber kita hari ini yang sudah menyempatkan waktunya datang ke Radio Suara Al-Khair. Give applause untuk pembicara kita. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Oke, saya undur pamit. Saya Nunui dan Emol dan Bang. Saya Tommy dan Bang. Selalu di hati. Tuh selalu di hati.
Kami undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam relawan. Salam relawan. Dan untuk seluruh peserta yang di Zoom jangan lupa buka kameranya. Kita ada sesi foto bareng ya. Jadi yang di Zoom silakan buka kameranya. Ku hampiri jalan kita lewati setiap hari kita di sini. Ku menanti. Oke, siap-siap yang di kamera ya. Siap. Oke, siap. Untuk yang di kamera silakan buka kameranya semuanya. Ada Ustadz Ustazah semua dimanapun berada. Langsung aja buka kameranya. Ustadz Faisal Rahman dan yang lain silakan dibuka kameranya. Ustazah Rida Aulia Rahmi bisa dibuka kameranya. Siap-siap yang di studio siap-siap juga ya. Karena hitung. Oke, siap. 1, 2. Cakep. Oke, terima kasih semuanya. Oke, sekali lagi katanya. Siap. Oke, 1, 2, 3. Oke, luar biasa. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Yang terpatri dalam hati ini, mungkin hari ini, hari esok atau nanti, kalau kisah menyapa, meski ku masih harapkanmu. Terima kasih Alkhair. Sesungguhnya hati. Pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih banyak Bang Amir. Bang Amir, itu ada Ustadz Najar mau menyampaikan. Bang Amir. Assalamualaikum Bang Amir. Assalamualaikum Bang Amir. Waalaikumsalam Ustaz. Saya mengucapkan terima kasih ya Bang Amir. Ya Ustadz, kita banyak ditolong itu karena laptop kemarin. Alhamdulillah masalahnya jadi ya. Oke, makasih banyak nih Bang Amir. Nih, makasih banyak loh Pak Ustadz Nizar. Ya, sudah keliling-keliling cari laptop. iCare, nanti ketuanya iCare sana kayaknya Bang Ustadz itu. Mulai dulu. Siap Bang Amir, siap. Oke, Bang, pamit ya. Siap. Bang Emul, terima kasih. Siap. Assalamualaikum. Masih ada Bang Tommy rupanya. Siap. Bang Tommy, salam. Assalamualaikum. Ku hampiri jalan yang kita lewati. Terima kasih semuanya sahabat dimanapun berada. Jangan lupa salurkan bantuan Anda melalui OPZ Al Khair, unit pengumpul Jiswab Al Khair juga ya, HST Net Recovery. Dan bisa langsung di Mandiri Syariah di 71325584 ataupun di Malat di 620
00771 dan Metaphor 93631101801880 dan konfirmasi di 0823387243. Terima kasih. Apa tandonnya? Seperti tandon. Tandon itu easy sama